Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Sebelum kita memulai kajian ini, mari kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah meluruskan niat kita semua, ya. Supaya kita duduk di sini 1 jam itu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah sudah ridho sama kita, semua urusan kita pasti Allah permudah, ya. Permasalahan Allah kasih solusi dan seterusnya. Jadi kuncinya adalah bagaimana supaya ucapan kita, perbuatan kita mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian ini dengan surah Az-Zumar ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah menggenggam jiwa orang-orang yang sudah meninggal. Orang yang wafat itu digenggam jiwanya oleh Allah. Wallati lam tamut fi manamiha. Begitu juga orang-orang yang belum meninggal, jiwanya digenggam oleh Allah, yaitu ketika tidur. Nah, saya ulangi ya. Di sini kata-katanya apa? Yatawaffa, menggenggam atau memegang. Makanya enggak aneh Nabi banyak bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwanya Muhammad ada di tangannya. Klop ya, nyambung ya. Nah, memang betul ayatnya begitu. Jadi jiwa manusia itu, nyawanya manusia digenggam oleh Allah, yang sudah meninggal dan orang yang masih hidup. Ayat ini bicara lebih spesifik, yaitu ketika tidur. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Kemudian Allah tahan. Amsaka yumsiku. Tadi jiwanya di mana Pak, Bu? Digenggam Allah, orang yang lagi tidur. Kemudian Allah tahan. Artinya apa? Tidak Allah kembalikan. Wa ursilul ukhra ila ajalin musamma. Ya? Yang Allah takdirkan kematian malam itu, Allah pegang jiwanya, Allah tidak lepaskan. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Kebanyakan manusia Allah kembalikan lagi rohnya, jiwanya. Makanya Nabi ngajarin bangun tidur doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Secara bahasa artinya segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kami. Menghidupkan, bukan membangunkan, ya. Subhanallah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu, ya, Allah menerangkan tadi bahwa jiwa manusia ada pada genggaman Allah. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang mau berpikir. Kalau kita mikirnya ke sana, nggak berani malam-malam berbuat dosa. Makanya sebelum tidur biasanya ngapain? Wudu, sholat, zikir. Ngapain Pak? Taubat. Sebelum tidur dia taubat. Nggak ada jaminan nyawanya masih dikembalikan oleh Allah. Coba bayangin Pak, seandainya malam ini adalah malam terakhir kita, tapi sebelum tidur kita wudu, sholat, taubat,
tidak akan ada penyesalan. Sebelum tidur udah taubat, ya kan? Dibangkitkan oleh Allah bersama orang-orang bertaubat. Wa ja'alna minat tawwabin. Ya kan? Itu kan doa kita, harapan kita. Kalau Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Qayyim mengatakan man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan, Allah wafatkan di atas kebiasaannya. Nabi bilang seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Nah, itu hadisnya di semester pertama, Pak. Bab tentang niat. Innama yub'atsuna 'ala niyyatihim. Nabi cerita, jadi ada pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah. Ini nanti kejadiannya, bukan Ashabil Fil, bukan. Pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah, kemudian dia kumpul di suatu tempat dekat pasar situ. Saya dilupakan nama pasarnya. Nah, Nabi bilang, Allah tenggelamkan pasukan tersebut ke dalam bumi, semuanya, termasuk warga pasar itu. Nah, Aisyah nanya, ya Rasulullah SAW, di situ kan ada orang-orang yang tidak ada kaitannya sama pasukan tadi, penjual, pembeli di situ kan? Nabi jelaskan, mereka semua akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Ya, seseorang akan dibangkitkan bagaimana dia dalam keadaan meninggalnya. Bayangin bapak meninggal dalam keadaan sudah taubat, dibangkitkan di padang mahsyar, berarti sedang ngapain bapak? Taubat. Subhanallah, ya. Kemudian surah Ar-Rum ayat 23. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wa ibtigha'ukum min fadlih. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah tidurnya kalian pada waktu malam. Kemudian di siang hari kalian mencari usaha. Memang hukum asalnya cari ma'isyah itu malam apa pagi? Pagi, ya, siang. Wa ja'alna naumakum subata. Allah jadikan tidur kalian tuh, ya, wa ja'alna laila libasa, ya kan? Wa ja'alna naumakum subata. Allah jadikan malam itu sebagai istirahat, ya. Tidur sebagai apa, Pak? Coba dilihat. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Ma'asha apa? Mencari nafkah, ma'isha. Ini bukan lagi mengkritik yang shift malam, ya, enggak. Bukan. Ini hukum asalnya. Ya, hukum asalnya. Tapi ya qadarullah, bapak-bapak kerja di suatu perusahaan yang sistemnya ada masuk malam, masuk siang, ya barakallahu fikum. Mudah-mudahan tetap Allah berkahi, karena mencari rezeki yang halal demi menafkahi anak istri keluarga, ya. Mudah-mudahan tetap Allah berkahi. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Orang yang mau mendengar. Tadi ayat pertama orang yang bagaimana? Berpikir. Coba kita mikir pakai otak apa pakai hati? Ayo. Mikirnya kita itu pakai hati apa pakai otak? Itulah manusia Allah bekali akal dan perasaan, sehingga yang dicari bukan untung doang, tapi dia punya perasaan, tidak gitu. Jelas Pak, ya? Itu luar biasanya manusia itu. Allah sempurnakan, bukan hanya diberi akal doang, tapi diberi apa? Perasaan juga, ya. Makanya Allah ingetin manusia surah Al-Isra ayat
36, Pak. Yang dibahas di situ bukan kepala, Pak, tapi apa? Hati. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu akan dimintai pertanggungjawaban. Karena keyakinan adanya di hati apa di otak? Nah, iman apa? Diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan, diyakini dalam hati. Sampai Nabi bilang apa? At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Nabi nggak nunjuk ke sini, iya nggak? Yushiru ila sadrihi salah samar. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Ya, subhanallah. Jadi ada orang yang berpikir dengan kepala, ada orang yang berpikir dengan hatinya. Itu bedanya gimana? Nanti sambil berjalan kita akan menemukan perbedaan. Gitu. Kemudian hadis yang masuk ya dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi nama ala shiqqihi al-ayman. Nabi Muhammad SAW itu biasa kalau mau tidur ya, mendatangi tempat tidurnya, maka Nabi miring ke kanan, sebelah kanan ya, sisi tubuhnya yang sebelah kanan, miring kanan, baca doa. Saya juga belum hafal ini doanya, agak panjang. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zuhri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Hafal Bapak? Kepanjangannya. Berarti nanti bisa cari di apa? Cari di YouFit, sebelum tidur dibaca, sebelum tidur dibaca, gitu, nggak apa-apa. Artinya ya, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepada Engkau. Ini orang yang bagaimana nih? Taubat tadi, ya Allah, aku pasrah. Wa wajjahtu wajhi ilaik, ya Allah, aku hadapkan wajahku kepada Engkau. Wa fawwadtu amri ilaik, aku serahkan urusanku kepada Engkau. Wa alja'tu dhuhri ilaik, ya Allah, aku sandarkan punggungku kepada Engkau. Apa ini maksudnya? Tawakal, taubat, tawakal, berserah diri. Raghbatan wa rahbatan ilaik, antara rasa apa? Harap-harap cemas. Kita takut menghadap Allah, banyak dosanya, khawatir Allah nggak ampunin. Tapi kita mau berharap ke siapa lagi kalau bukan ke Allah, ya kan? Raghbatan wa rahbatan, harap-harap cemas kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Enggak ada tempat berlindung kecuali kepadamu, dan tidak ada tempat berlari dari azabmu kecuali kepada Engkau. Bayangin Pak, kita lari dari azab Allah, larinya kemana? Ke Allah. Jadi hamba Allah yang takut sama Allah justru akan semakin mendekat kepada Allah. Bapak takut sama setan? Takut nggak Pak? Takut sama setan, lari menjauh. Takut sama singa, lari menjauh, ya kan? Takut sama Allah, malah lari mendekat. Fafirru ilallah, ya kan? Larilah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya itu Pak. Jadi satu sisi kita takut dari azabnya Allah, larinya kemana? Ke Allah ya, subhanallah. Karena kita nggak bisa berlindung kecuali dengan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa cari tempat aman kecuali
Allah yang kasih tempat aman tersebut. Kemudian amantu bi kitabikal ladzi anzalta, aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan. Wa nabiyyikal ladzi arsalta, aku beriman kepada nabi yang engkau utus. Saya ulangi, Pak. Ini yang baca siapa tadi? Nabi Muhammad SAW. Nabi bilang apa? Aku beriman kepada nabimu yang engkau utus. Paham, Pak? Jadi Nabi juga bilang begitu. Padahal nabinya siapa? Dia sendiri yang baca, ya kan? Subhanallah. Bagaimana Nabi mencontohkan? Artinya apa? Hah? Semua doa-doa sudah dicontohkan oleh Nabi, termasuk apa? Sholawat. Ya, sahabat itu nanya ke Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun salam atas engkau kami sudah tahu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Udah tahu. Bagaimana kami mengucapkan sholawat? Kaifa nusalli? Diajarin sama Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Diajarin sama Nabi. Dan sholawat itu diriwayatkan oleh ribuan sahabat, tidak ditambah, tidak dikurang. Paham nggak maksud saya, Pak? Kalau mau tata krama sopan, bisa aja sahabat ngajarin ke murid-muridnya, Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bener nggak? Allahumma sholli ala rasulina Muhammad. Tapi yang sampai kepada kita salawatnya gimana? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, di sini nanti apa namanya? Berbenturan antara apakah pakai perasaan, adab. Sebagian orang nggak berani mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Harus ada Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina. Kita katakan, ini diperjelas nih. Ini saksinya banyak satu masjid. Saya bukan anti Sayyidina. Kalau kita lagi cerita, ya, lagi apa namanya, menyampaikan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, nggak apa-apa manggil Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Ada masalah tidak? Tidak. Tapi tidak bolehkah kita punya prinsip ketika beribadah, kita nggak mau mengurang-urang, nggak mau nambah-nambah? Betul nggak, Pak? Nah, itu prinsip. Kalau lagi di luar ibadah, lagi ngobrol, dulu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar, boleh nggak? Boleh. Gak ada yang larang, silakan. Tapi kalau udah kaitannya dengan agama, dengan ibadah, maka kita tidak berani menambah-nambah, apalagi mengurang-urangi. Nah, itu kalau saya lagi ngobrolnya santai sama bapak-bapak ya. Bapak, kalau kita dibilang kurang beradab ketika baca salawat nggak pakai Sayyidina, jajal Bapak azan pakai Sayyidina juga. Ayo, teriak-teriak di mic loh, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo, bener nggak? Kenapa nggak pakai Sayyidina? Ayo. Mana yang lebih nggak beradab? Hah? Manggil nama nabinya teriak di mic lagi. Ayo. Ya ini hanya diskusi aja ya, ringan-ringan aja. Kan nggak mungkin ditambahin Sayyidina kan pas lagi azan. Demikianlah lafaz salawat di dalam sholat. Jadi bukan kita nggak mau mengagungkan, enggak. Kalau ngobrol kita bilang Sayyidina Muhammad, ketemu Sayyidina apa namanya, Nabi Ibrahim ya di sana Isra Mi'raj ya kan, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Iza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Masya Allah, ada perintahnya dari Nabi, Pak. Apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, maka wudu'lah sebagaimana wudumu untuk sholat. Berarti wudunya yang sempurna, Pak.
Ya. Summat taji' ala syiqqikal aiman. Kemudian berbaringlah di sisi kanan tubuhmu. Jadi ada sunahnya kalau tidur miring mana, Pak? Bapak-bapak miring kanan, ibunya miring mana? Kiri. Gak apa-apa, dua-duanya miring kanan, gak apa-apa. Berarti dipeluknya dari belakang. Ibu-ibu juga seneng dipeluk dari belakang. Tanya sama yang punya. Ya, nah, tapi nggak apa-apa. Sebelum tidur kan ngobrol dulu ya. Bapaknya miring kanan, ibunya miring kiri. Nggak apa-apa, ngobrol dulu. Nanti pas sudah tidur miring kanan semuanya, ya, nggak apa-apa. Kemudian ucapkan tadi doa yang dibacakan itu. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika. Ya, dan seterusnya. Kemudian, nah ini bisa Pak melaksanakan sunnah Nabi sebelum tidur wudhu. Bisa ya? Bisa. Doanya tadi bisa dibaca. Ini nambah lagi nih sunnahnya nih. Ini agak berat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 11 raka'atan. Nabi itu kalau malam hari salatnya 11 rakaat. Bisa, Pak. Kalau Ramadan bisa loh Bapak 11 rakaat tiap malam lagi. Gara-gara apa? Berjamaah taraweh kan. Coba kita evaluasi sendiri-sendiri. Iya ya, kenapa kalau Ramadan saya bisa 11? Kok di luar Ramadan berat? Benar gak? Nah, ada evaluasi masing-masing aja itu. Fa'idha tala'al fajr. Nah, berarti Nabi itu sholat malamnya setelah tidur. Tidur dulu, nanti tengah malam bangun. Bangunnya bukan dekat-dekat subuh Pak, tengah malam. Lawang rakaat pertamanya Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ini rakaat pertama 5 juz. Rakaat berikutnya mepet kalau bangun jam 3, ya kan? Subhanallah. Salat 11 rakaat. Terus Aisyahnya nggak diajak. Hah? Nabi sholat 8 rakaat sendirian. Pas udah mau witir baru dibangunin istrinya. Gitu Pak. Bapak juga gitu. Kalau mau sholat panjang-panjang jangan ngajak istrinya. Kasihan istrinya. Seharian udah ngurus rumah, ngurus anak, melayani suami, ya kan? Bapak panjang-panjang sendirian. Nah, tinggal witir baru bangunin. Gitu. Nabi aja sayang sama istrinya. Coba diajak dari awal 11 rakaat. Hah? Kasihan kan istrinya? Nah, berikutnya. Apabila waktu subuh telah datang, ya, fajar. Fajar sama subuh itu sama, Pak. Ya. Kan sholat subuh dikerjakan kalau terbit fajar. Apa bedanya terbit fajar sama terbit matahari? Apa bedanya Pak? Matahari itu kan sebelum terbit, yang terbit apanya dulu? Cahayanya. Nah, cahaya itulah yang udah mulai kelihatan, itu dinamakan fajar, datang waktu subuh. Sampai kapan fajar berakhir? Sampai terbit matahari. Terbit matahari itu disebutnya apa? Syuruq. Nah, kira-kira udah lewat 10 atau 15 menit baru boleh sholat sunnah. Nanti sebenarnya ya sholat sunnah syuruq itu sebenarnya itu adalah sholat sunnah duha. Iya, kenapa disebut sholat sunnah syuruq? Ya karena matahari ketika itu baru terbit, makanya disebut sholat sunnah syuruq. Boleh nggak dinamakan sholat sunnah duha? Ya sah juga, sama aja gitu ya. Nabi habis sholat malam 11 rakaat, maka Nabi sholat sunnah 2 rakaat ringan.
Tahu Bapak salat sunnah 2 rakaat ringan apa yang dibaca? Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Ini surat langganan seluruh kaum muslimin seluruh dunia. Oh, iya kan? Qul ya qulhu, Masya Allah. Tapi itu sunnah, Pak. Jangan malu, harus bangga. Yang paling dianjurkan rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Salat sunnah qabliyah subuh sama salat sunnah ba'diyah maghrib. Baca itu dua-duanya. Ada hadisnya, Nabi yang nyontohin. Kita harus berbangga dengan sunnah. Dan tidak disarankan qabliyah subuh panjang-panjang. Barangkali bapak-bapak ikutan kelas tahfiz kan? Wih, tadi malam store sama ustadznya An-Naba. Jadi qabliyah subuhnya An-Naba ya. Rakaat pertama ayat 1 sampai 30, rakaat keduanya ayat 31 sampai 40. Mantap. Terus Bapak merasa lebih baik daripada orang lain? La haula wala quwata illa billah. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngasih petunjuknya apa qabliyah subuh? Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Udah itu kerjain. Paling nikmat itu sesuai sunnah, Pak. Enak gak sih? Enak. Ringan. Nah, di sini Aisyah cerita habis Nabi 2 rakaat sunnah qabliyah subuh, summa taja'a ala shiqqihil ayman hatta yaji'a al-muazzinu fayu'zinahu. Habis sholat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat, Nabi tiduran. Ini DKM ada DKM. Kalau ada orang sholat sunnah qabliyah nih di sini, habis itu tiduran, dibangunin nggak Pak? Ayo, sunnah loh. Ayo. Ya kalau tidurannya di belakang nggak apa-apa insya Allah ya, nggak ganggu. Tapi kalau tiduran di soft pertama, nah, orang-orang juga kan mau di soft pertama, ya kan? Poinnya, ini Nabi lakukan di masjid tapi di rumah? Di rumah. Ini juga jadi pembahasan ya. Ini Nabi lakukan di rumah, tidak di masjid. Dan belum nemu hadisnya sahabat habis qabliyah subuh tiduran di masjid. Iya nggak? Belum nemu. Berarti kembali ke hukum awal. Antara adzan dan iqamat ada anjuran apa? Berdoa. Jadi habis qabliyah subuh, ya udah angkat tangannya berdoa, banyak-banyak doa. Kalau qabliyah subuhnya di mana? Di masjid. Tapi kalau qabliyah subuhnya di rumah, ya boleh ngamalin sunnah ini. Mungkin Bapak sebelum subuh sudah sholat malam, dengar azan kan? Habis azan qabliyah tiduran tuh. Apalagi masjidnya tahu qomatnya panjang ya. Tiduran dulu di mana? Di rumah tadi. Baru nanti jalan ke masjid. Silakan. Itu yang sunnah seperti itu. Tapi ada pertanyaan. Coba Bapak bisa jawab. Mana yang lebih kita utamakan? Satu sisi sholat sunnah itu disarankannya di rumah, termasuk qabliyah. Sisi yang lain kita ingin mengejar saf pertama. Ayo, gimana jawabnya? Dua-duanya sunnah. Berlomba di saf pertama ada sunnahnya, sholat sunnah di rumah ada juga sunnahnya. Nah, kenapa Pak? Kenapa? Qabliyah. Oh, jadi qabliyahnya di rumah dulu, habis itu langsung ke masjid, tahiyatul masjid. Masya Allah. Kalau masjidnya yang qomatnya cuma 4 menit, Bapak terlambat. Ada kan yang begitu? Ada, makanya nggak semua masjid jarak qomatnya itu 10 menit, 15 menit. 10 menit aja udah bagus itu Pak ya. Ada yang sampai 20 menit ada ya. Jadi dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dibandingkan dua amalan ini,
Sholat qobliyah di rumah ada gantinya nggak? Sholat qobliyah di masjid bisa diganti, ya kan? Soft pertama bisa nggak diganti di rumah? Sesuatu yang nggak bisa diganti itu yang dikejar. Nah, jawabnya begitu Pak, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan saya sarankan Bapak punten ini, yang qobliyah subuh 2 rakaat sebelum subuh tidak disarankan lebih dari 2 rakaat. Ini juga diantara ulama ada yang tegas. Diantaranya Muhammad bin Sirin, ya, beliau itu punya kunyah kalau nggak salah Abu Bakar. Waktu itu ada di masjid seorang pemuda habis 2 rakaat salam bangun lagi dia. 2 rakaat salam bangun lagi, ditegur sama Muhammad bin Sirin. Orang yang semangat ibadah ini nanya, wahai Abu Bakar, emangnya Allah akan menyiksa saya gara-gara saya sholat? Wih, cerdas ya. Masa iya orang disiksa sama Allah gara-gara sholat? Kan bahasanya begitu kan? Apa jawab Muhammad bin Sirin? Allah mengazabmu bukan karena sholatmu, tapi karena engkau menyelisih sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi malah justru tidak disarankan sholat qobliyah subuh lebih dari 2 rakaat. Mendingan Bapak dari rumah ke masjid mengejar shaf pertama ya. Di waktu itu Bapak gabungkan semua niat sholat sunnah. Gak apa-apa serakat terhadap akhirat, bagus. Sholatnya cuma 2 rakaat, tapi niatnya apa? Sholat sunnah wudhu, qobliyah subuh, tahiyatul masjid. Dapat nggak? Dapat semua Pak. Dapat semuanya. Innamal a'malu binniyat. Kalau jenisnya sama-sama sunnah boleh digabungkan. Nah, jadi saya ulangi ya. Justru yang saya sarankan bahwa Bapak jangan menambah qobliyah subuh lebih dari 2. Jangan, udah 2 rakaat aja. Demi apa? Demi menjaga sunnah, tidak menambah, tidak mengurangi. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kondisi masjidnya? Oh iya. Itu boleh insyaallah sholat qobliyahnya di rumah dulu, kemudian dia jalan ke masjid, masuk ke masjid, ada sebab dia 2 rakaat kan? Sebabnya adalah dia baru masuk masjid, insyaallah boleh seperti itu. Tapi kalau Bapak sengaja masuk ke masjid 2 rakaat, sholat sunnah wudhu dulu, bangun lagi, sholat sunnah tahiyatul masjid, bangun lagi, qobliyah subuh. Nah ini yang kita ingkari. Ini yang kita ingkari. Justru lebih bagus Bapak 2 rakaat saja menggunakan 3 niat tadi. Tapi kalau Bapak tadi milih sholat sunnahnya di rumah dulu ya tadi ya, pas ke masjid lama qomatnya, itu ya bisa tahiyatul masjid lagi karena ada sebab ya. Kita sholat sunnahnya nggak dibuat-buat sendiri gitu loh. Itu boleh insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Pak ya? Ini agak susah nih sunnahnya nih. Jadi malam Nabi sholatnya berapa? 11. Ya udah, fattaqullaha mastata'tum. Nggak bisa 11? 9. Masih berat Pak? 7. Masih kebanyakan juga? 5 Pak. 5 juga masih berat ya 3. 3 ini salat apa? Witir. Kalau takut kesiangan sebelum tidur Pak, kan tadi udah wudhu, udah aja sekalian sholat witir. Disarankan witirnya 2 rakaat salam, bangun lagi 1 rakaat. Gitu. Bacaan witir juga ada sunnahnya. Rakaat pertama baca surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Yang kedua, qul ya ayyuhal kafirun. Yang ketiga, qul huwallahu ahad. Udah selesai. Ya, subhanallah. Bangun-bangun kesiangan pas adzan subuh, sudah sholat witir, aman.
Nah, tapi kalau tadi Bapak sebelum subuh sudah sholat witir, alhamdulillah Allah kembalikan rohnya jam 3:30. Boleh tahajud? Boleh Pak, Bu, boleh. Yang anjuran witir dijadikan penutup sholat itu bagi yang belum sholat witir. Nah, memang ada anjuran, jadi jadikanlah sholat witir itu sebagai apa? Penutup sholat malammu, ada anjurannya. Tapi bagi yang sudah sholat witir, bangun jam 3, bangun 3:30, tahajud masih boleh? Boleh. Demikian juga kita sholat taraweh. Sudah taraweh 11 kan? Nah, bangun-bangun sama waktu sahur masih jauh, masih ada sempet tahajud lagi, boleh silakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan seterusnya. Itu jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Idza akhadha madja'ahu minal laili wa du'a yadahu tahta khaddihi. Nah, di sini Pak. Nah, tadi kan dijelaskan miring kemana? Ke kanan. Sekarang telapak tangannya ditaruh di mana? Di pipinya. Telapak tangan yang mana? Yang kanan ke pipi kanan. Jangan dibalik-balik. Ke pipi kiri jadi aneh nanti ya. Tangan kanan ditaruh di pipi kanan, tidur gitu ya. Ada ceramah tuh, saya pernah dengar. Bapak kalau tidur miring kanan. Miring kanan udah capek, misalnya apa namanya, kesemutan segala macam ya. Nggak apa-apa, balik posisi miring kiri. Miring kiri, bangun lagi. Bangun Pak, sholat. Apa? Muter lagi sampai kesiangan. Ya. Nah, itu biasanya tidurnya orang-orang soleh seperti itu. Dia tidur nyenyak karena siangnya udah capek. Siangnya capek cari maisha. Sebelum tidur sudah ngaji, sudah witir kan. Dia tidurnya nyenyak. Nah, nanti kebangun rubah posisi segala macam, ganti posisi. Kebangun lagi, bangun dia. Bangun sholat ya. Sampai sholat subuh ya, subhanallah. Kemudian, nah ini di sini lafaznya agak berbeda Pak. Ya, kata Nabi SAW ya, Hudzaifah bilang Nabi itu kalau pengen tidur, telapak tangannya taruh di pipi di kanan ya, miring ke kanan. Doanya gini Pak, Allahumma bismika amutu wa ahya. Itu beda. Biasanya Bapak gimana? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Iya, ada juga riwayat yang begitu. Nggak apa-apa Pak. Itu terbalik seperti itu tidak merubah makna ya. Bisa bismika Allahumma amutu wa ahya, bisa juga Allahumma bismika amutu wa ahya. Bukan bismika Allahumma ahya wa bismika Allahumma amut ya. Dulu kayak gitu. Dulu saya juga waktu kecil diajarnya begitu. Pas belajar, yang saya temu hadisnya bismika Allahumma amutu wa ahya, atau Allahumma bismika amutu wa ahya. Idza staiqadha, apabila Nabi bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mau buktiin Pak, kalau bangun tidur masih ngantuk ya, sambil zikir, sambil diraupin wajahnya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jajal, ngantuknya hilang. Gak percaya, nanti malam ya, kalau pasang alarm jam 4 atau setengah 4 atau jam 3 ya, masih ngantuk kan, biasanya mencet HP tuh, nantilah 10 menit lagi. Masih ketawa semua. Pengalaman kita sama semua ya. Ya 11-12 kita ya, nggak jauh beda lah ya. Nah, kalau Bapak ingin melawan ngantuk itu cara tadi ya, diantara pengalamannya begitu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa? Rahasianya di mana?
Kok bisa seger? Padahal tadi ngantuk banget. Pas kita zikir itu sambil raut wajah itu kok bisa seger? Di hadis Nabi itu sebenarnya ya, ini kepala nih Pak. Manusia itu kalau tidur diganggu sama syaitan. Diikat 3 buhul Pak di kepala ini sama syaitan. Nah, kalau orang bangun bilang alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, itu terlepas 1 buhul. Nah, masih ada 2 kan? Bapak wudu terlepas lagi 1 buhul. Tinggal berapa? Tinggal 1. Nah, Bapak sholat, nah 3-3-nya lepas. Apa kata Nabi? Pagi-paginya seger. Dia masuk di pagi hari dalam keadaan fresh pikirannya. Apa? Seger, hatinya jernih. Kenapa tadi saya sarankan ngusap wajah sambil berzikir? Nah, ini nanti hadis yang lain. Inna syaitan yajri majrad dam. Syaitan itu masuk ke dalam tubuh manusia lewat pembuluh darah. Kata Nabi, persempit jalan masuknya syaitan dengan zikir. Nah, jadi di situ kaitannya ya. Menghilangkan gangguan syaitan dengan apa? Zikir. Nanti ada hadis-hadis yang saya bacakan manfaat zikir berkaitan dengan duduk, berkaitan dengan tidur, nanti ada insyaallah. Gitu ya. Itu boleh diamalkan, boleh tidak ya, silakan. Kemudian berikutnya dari Ya'ish ibni Tighfah. Saya yakin ini nggak ada nih yang namanya sama kayak sahabat ini. Nggak ada. Namanya siapa? Ya'ish ibni Tighfah. Ada yang namanya Tighfah di sini? Nggak ada. Saya juga baru masuk. Baru nemu saya nama begini. Qala abi, kata Ya'ish, ayahku pernah berkata. Berarti siapa yang berkata? Tighfahnya itu. Bainama ana muttaji'un fil masjidi ala batni idza rajulun yuharrikuni birijlihi faqala inna hadhihi daj'atun yubghidu Allah. Jadi Tighfah ini cerita, aku sedang tidur tengkurap, tahu tengkurap Pak? Telungkup, perutnya di bawah, bener ya? Tidur di masjid. Tiba-tiba ada seseorang yang banguninnya pakai kaki Pak. Bapak marah nggak digituin? Mau marah gimana pas ngelihat Nabi? Yang bangunin Nabi. Nabi bilang, ini adalah cara tidur yang Allah murkai. Nah, berarti ada larangan tidur telungkup. Padahal enak Pak begini Pak ya. Ya udah sampai dalilnya gimana ya? Bisa jadi nanti tanya sama dokter. Nggak tahu ada mudorotnya kali tidur sambil telungkup, nggak ngerti kita ya. Ala kulli hal, di sini ada hadis ya, tidak disarankan tidur telungkup. Jelas? Kabar gembiranya, ini hadisnya sahih li ghairi. Tahu sahih li ghairi enggak Pak? Sahih li ghairi itu Pak, jadi asalnya hadis ini dhaif. Tapi banyak penguatnya. Hadis-hadis yang lain yang berbicara tentang ini banyak, tapi sanadnya semuanya dhaif. Ngerti Pak? Dhaif itu bisa dijadikan hujah atau tidak? Nggak bisa. Nah, dari sini berarti kalau kita ingin mengingkari orang yang tidurnya telungkup, ya nggak usah keras-keras, santai aja. Itu kan ada yang sunnah. Sunnahnya gimana? Miring ke kanan. Ada lagi sunnah yang lain. Boleh tiduran terlentang, terus kakinya numpuk. Kakinya numpuk, ya, satunya di atas, satu di bawah. Coba Bapak selonjor, kakinya begitu, terus bapaknya terlentang. Itu ada sunnahnya. Nabi pernah tidur seperti itu. Jadi ada yang miring ke kanan, ada juga yang
apa namanya, telentang boleh. Terlentang bukan telentang Pak ya. Telentang bahaya, mati orang. Terlentang apa sih? Bener ya terlentang ya? Kenapa? Iya. Tadi saya sampaikan tentang mengusap wajah. Ini ada hadisnya dari riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan An-Nasai. Hatta idzan tasafal lailu istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa yamsahun nauma ala wajhi biyadihi. Jadi Nabi kalau bangun tidur itu duduk terus ngapain? Mengusap wajahnya untuk mengusir ngantuknya. Ya, jadi ngantuknya diusir biar seger pas bangun tidur. Gitu. Mengusapnya pakai apa? Pakai tangan kanan. Ya. Demikian. Boleh sambil membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada juga sih baca yang lain ya, Alhamdulillahilladzi afani fi badani wa radda 'alayya ruhi wa adzina li bi dzikri. Hafal Pak? Asing. Itu apa namanya? Doa yang lain yang Nabi juga baca itu. Nah, kita bahas tentang zikir tadi. Saya singgung tentang zikir kan? Kata Nabi SAW, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha ta'ala fi kanat 'alaihi minallahi ta'ala tiratan. Siapa yang duduk di tempat duduknya, dia enggak mengingat Allah, dia tidak berzikir, maka dia akan mendapatkan dari Allah, mendapatkan apa? Pengurangan. Dikurangi. Ini Nabi enggak jelaskan pengurangan apa di sini. Zon kita apa? Keberkahannya Allah kurangi, ya. Bagi orang yang duduk dalam keadaan tidak berzikir. Makanya usahakan Pak, minimal zikirnya bismillah. Mau duduk bismillah, mau bangun bismillah, ya. Mau ke tempat tidur juga bismillah. Minimal itu Pak, bismillah. Bapak tahu nggak artinya dari bismillah? Dengan nama Allah. Niatnya apa di dalam bismillah itu? Kita itu sedang bertabaruk dengan nama Allah. Ketika kita baca bismillah melakukan suatu kegiatan, harapan kita apa? Supaya Allah memberkahi perbuatan kita tadi. Ya, bertabaruk dengan nama Allah. Bismillah. Dengan nama Allah. Nih, bismillah. Maksudnya apa? Dengan nama Allah aku minum. Bismillahi asyrabu. Itu. Jadi orang yang melakukan sesuatu kemudian dimulai dengan bismillah, maksudnya apa tadi? Kita sedang bertabaruk terhadap nama Allah supaya perbuatan yang kita lakukan itu Allah berkahi. Kemudian wa manit taja'a madja'an la yadhkurullah ta'ala fihi kanat alaihi minallahi tiratan. Siapa yang tidur ya ke pembaringannya, dia tidak mengingat Allah, dia tidak berzikir, maka mendapatkan pengurangan dari Allah. Ayo yang tidurnya ketiduran, main HP sampai ketiduran, maka mendapatkan apa? Pengurangan. Ya, la ilaha illallah. Bisa jadi nanti kehidupannya, keberkahannya itu dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya tadi ada pada tidur ya dari awal ya. Wudunya juga seperti orang yang sholat ya. Kalau mau witir dulu silakan. Kemudian zikir-zikir sebelum tidur tadi. Kemudian diperbolehkan tidur terlentang. Nah, yang tadi saya jelaskan. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Abdullah pernah melihat Nabi SAW mustalqiyan fil masjid. Apa mustalqiyan? Terlentang. Tidur terlentang di masjid.
wadi'an ihda rijlaihi 'alal ukhra. Kaki yang satu di atas kaki yang satunya lagi tuh. Jadi bertumpuk itu boleh. Ada sunnahnya. Jadi nggak mesti tidur miring kanan terus. Ada temennya lagi terlentang, begini yang sunnah. Oh, miring kanan. Dikira sunnah miring kanan doang. Terlentang juga ada contohnya dari Nabi. Yang dihindari tidur apa tadi? Tengkurap atau talongkup ya, gitu. Kemudian berikutnya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shallal fajr tarabba'a fi majlisihi hatta tatlu'a syamsu hasna. Nabi itu kalau selesai sholat subuh, sholat fajar, maka Nabi duduk di tempat duduknya. Sampai kapan? Sampai matahari terbit dengan terang benderang. Tuh ada sunnahnya, ya. Jadi ada sunnahnya. Ba'da subuh ngapain Pak? Duduk. Nah, duduknya ngapain? Zikir, ya. Bukan scroll. Salat subuh bawa HP. Ya zikir. Barangkali zikirnya di HP kan? Nggak boleh seuzon juga kita kan? Ini lagi-lagi ya. Barangkali zikir pagi petang ada di HP kan, nggak tahu ya, gitu. Kemudian berikutnya, mohon maaf ini waktunya udah sempit ya. Jadi begini Pak, ada sangkaan di tengah masyarakat pahala zikir setelah subuh sampai syuruk itu dapat pahala apa katanya? Haji dan umroh ya. Ya mohon maaf ini. Kayaknya saya harus mengecewakan jamaah ini. Hadisnya dhaif Pak. Yang ada pahala haji umrohnya hadisnya dhaif. Tapi sunnah zikir setelah subuhnya itu sunnah, ada sunnahnya. Gitu. Nih, saya bacain ya. Kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi as-subha awil ghada hatta tatlu asy-syams. Ini hadis riwayat Muslim. Nomor 670, nomor 286. Nabi itu kalau habis sholat subuh maka duduk di musola. Musola apa? Tempat sholat dia. Ya Bapak sholatnya di situ, berarti musolanya di situ. Paham maksudnya ya? Sampai kapan? Hatta tatlu asy-syams, sampai matahari terbit. Oke? Nanti kita bahas lanjut pekan depan soalnya. Ini agak seru soalnya. Fa iza tala'at qoma. Pas udah terbit matahari, maka Nabi bangun. Punten ya. Di sini nggak dijelaskan salat sunnah 2 rakaat. Nah, artinya nanti kalau Bapak ikut kajian, ada temennya habis kajian kok langsung nyelonong pulang, biarin, nggak usah diingkarin. Paham ya Pak ya? Nah ini fleksibel, ini perkara yang luas. Yang mau 2 rakaat monggo, yang mau pulang juga silakan. Jadi barangkali dia sholat sunnahnya di rumah, kita nggak tahu, bener nggak? Gitu. Jadi nggak usah saling mengingkari. Ini perkara yang fleksibel, yang luas gitu. Nih, menarik ya yang berikutnya. Wa kanu yatahaddatsun. Para sahabat itu saling berbincang, ngobrol. Enggak disebutkan para sahabat sholat sunnah 2 rakaat setelah terbit matahari. Justru kalau kembali ke fikih, matahari baru terbit itu waktu larangan sholat. Baru terbit lah ya. Tapi kalau udah agak tinggi 10 atau 15 menit baru udah boleh sholat. Apa yang dibicarakan para sahabat? Fayakhuzuna fi amril jahiliyah fayadhakun. Mereka ingat-ingat masa lalu jahiliyah mereka, saling tertawa. Nah, pernah dengar itu nggak? Ada orang jahiliyah dulu bikin tuhannya dari kurma. Nah, jadi kurmanya disusun jadi berhala tuh. Dia sembah, habis nyembah berhalanya itu dia lapar, dia makan tuhannya itu Pak. Nah itu ngobrol sahabat sambil ketawa-ketawa. Nah itu seperti itu para sahabatnya.
Berarti boleh ya apa namanya ngobrol-ngobrol di masjid atau ketawa-ketawa di masjid boleh ya. Selama ada waktunya, ada tempatnya, demikian. Oh habis. Ya nanti kita besok ya insyaallah ya. Pekan depan insyaallah. Kalau saya ingat saya siapin deh materi tentang apa? Sholat sunnah syuruk itu ya. Insyaallah nanti saya siapin insyaallah. Kalau saya ingat ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.